Halo pemirsa Cokro TV, saya kembali bersama Bung Sylvester Matutina. Terima kasih, suatu penghargaan buat Ya, kita ini lagi. sebenarnya topik yang ingin kita bicarakan ini, itu beberapa kali udah kita omongin sih. Tapi Ya. ini kan menarik bahwa hari ini kan pertama kali sidang Hasto ya. Jadi sidang perdana kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto Ya. terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Nah, mulainya hari ini nih, Bung Sylvester. Nah, karena sebelumnya kan pra-peradilannya kan ditolak, tergugur apa gitu. Nah, ini menarik untuk kita lihat ini bagaimana kita membaca soal dinamika antara Hasto dengan KPK ya. Terus narasi-narasi yang selama ini digelontorkan oleh Hasto kan sangat nyerang Jokowi tak henti-henti. Terus ada Koni yang mengklaim punya video, punya dokumen macam-macam. Ternyata sekarang terbukti udah digelar nih hari ini gitu. Gimana Bung Silver melihatnya ini? Ya, jadi dengan kembali lagi Mas, dengan adanya sidang hari ini, terus Mas Hasto ditangkap, ini adalah suatu anugerah kembali lagi buat bangsa kita dan juga perwujudan dari yang saya pernah ngomong kemana-mana bahwa ini adalah jihad dari pemerintah atau Pak Prabowo dan juga KPK tentunya selain Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi, ya kan? Dan di sini kita lihat bahwa dengan ditolaknya gugatan pra peradilan Hasto dari yang pertama sampai yang kedua ini, bahwa benar-benar kemarin apa yang mereka lakukan dengan membuat framing, terus demo, terus bikin gerakan-gerakan seolah ada kriminalisasi atau politisasi dari kasus Hasto ini adalah tidak benar, termasuk video-video yang disimpan di Rusia itu kan Mas, yang sampai hari ini ya kan kayaknya saya udah malas Mas gitu. Mas juga kayaknya udah malas kan nunggu kan. Soalnya kan Bu Koni tampil lagi di acaranya Akbar Faisal kan. Jadi lah ini kok masih mengklaim punya dokumen-dokumen. Jadi padahal orang udah nunggu-nunggu mana. Udah nggak ada, kita udah jadinya kan sebel jadinya gitu loh. Udah nggak surprise lagi gitu. Jadi memang nggak ada Mas. Jadi selama ini apa yang diopinikan sama terus difitnah oleh teman-teman Partai Merah, ya kan, itu kan nggak benar semua Mas, gitu loh. Dan kita lihat ke depannya, biar aja masyarakat menilai dengan pengadilan yang ini tentunya pengadilan terbuka. Kita bisa melihat. Dan saya yakin bahwa pihak KPK sudah memiliki cukup banyak bukti. Sehingga bisa menjerat saudara Hasto ini. Mas, karena kalau kan mereka kemarin juga masih yang awalnya kan yang setelah putusan digugurkan, yang kedua ini Mas. Yang pra-peradilan. Peradilan pertama. Ya itu menarik, itu mungkin bisa diuraikan juga itu Bung. Jadi peradilan gugatan pertama itu, teman-teman dari penasihat hukumnya Hasto ini mengajukan gugatan sekaligus dua Mas. Dua kasus, yaitu kasus suapnya, untuk membatalkan kasus suapnya dan juga perintangan perkaranya lah, obstruction of justice. Nah, dimasukin dua, terus supaya membatalkan tersangkanya Hasto kan. Oleh pengadilan yang pertama itu nggak diterima kasarnya. Sebenarnya ya ditolak, tapi bahasanya nggak diterima atau NO Mas. Terus yang kedua NO istilahnya. NO ya. Bukan Nahdlatul Ulama ya. Bukan. Itu ada istilah bahasa Belanda. Beribet kita. Nah, setelah itu yang kedua mereka ajukan kembali lagi bahwa akhirnya pengadilan memutuskan bahwa yang kedua ini digugurkan, Mas. Digugurkan itu karena kasus Hasto ini sudah
dikasih ke pengadilan. Sudah dilimpahkan ke Dilimpahkan ke pengadilan. pengadilan dan siap hari ini tadi untuk mulai sidang. Jadi itu karena pengadilan memutuskan itu mengacu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 kalau nggak salah itu, yang mengatakan bahwa suatu perkara itu akan gugur dengan sendirinya apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan. Itu, Mas. Jadi upaya hukum ini kalau saya lihat lagi udah nggak ada. Ya percuma juga mereka kan yang diajukan yang kedua ini kan mengenai kasus suapnya. Kayaknya percuma juga dia mau bikin gugatan yang ketiga lagi mengenai obstruction of justice-nya, menurut saya udah nggak ada guna. Itu yang obstruction of justice itu kaitannya dengan apa ya? Perintangan, Mas. Jadi perintangan contohnya nanti akan terbuka semua di sidang pengadilan adalah orang yang menghalang-halangi penyelidikan atau kasus hukum itu sendiri. Contohnya yang kita lihat sendiri mungkin Mas kayak Hasto menyuruh anak buahnya merendam. Oh, yang itu, merendam handphone terus suruh kabur, suruh bersembunyi Harun Masiku atau orangnya, itu bisa. Atau kan nanti digali lagi nih Mas, ada yang peristiwa PT IKA itu, bisa aja nanti di persidangan itu akan muncul. Peristiwa PT IKA ini bagaimana sih? Perintangan penyidikannya ini kan waktu itu kan penyidiknya yang saya dengar penyidik KPK itu disuruh dibawa ke toilet, diperiksa segala macam urin, ya kita nggak tahu. Ya saya nggak mau ini ya nanti di persidangan apakah ada ditelanjangi atau tidak, Mas. Sampai nanti, segitunya ya? Iya. Nah, karena kuatnya yang memerintah ini, Mas. Yang membacking up-nya itu kuat ya. Jadi mudah-mudahan yang memerintahkan teman-teman KPK ini diinvestigasi ulang, gitu, dan diperiksa badannya, ya mungkin juga ya segala macam lah, diperiksa air seninya, ya kan dugaan-dugaan ini ya Mas ya. Terus ada komando suruh balik kanan. Mudah-mudahan di persidangan itu bisa terbuka juga. Gitu. Selain itu yang obstruction of justice-nya, ya kan di lain sisi kan nanti masalah suapnya. Aliran dananya, ya kan. Kalau aliran dananya kan dengan kemarin sudah ada vonis untuk beberapa Tio itu, terus ada lagi Saiful Bahri, terus yang orang KPU itu, ya kan Mas. Jadi di situ udah jelas alirannya. Hanya nanti diperjelas lagi. Ini kan selain dan itu terbuka kan? Pengadilannya kan biasanya terbuka, maksudnya bisa diikuti oleh publik ya. Nah, jadi kalau mau dibuka lagi Mas nantinya, kira-kira Hasto ini atau teman-teman Partai Merah ini kenapa ngotot untuk menjadikan Harun Masiku menjadi dewan? Di belakangnya ini apa nih? Itu bisa terkuak di pengadilan ya? Ya bisa saja terkuak gitu loh. Kalau memang jaksanya. Kok bisa orang dengan nomor 6, nomor urut 6 di dalam caleg gitu ya? Iya. Tiba-tiba ada apa gitu? Ada kekuatan di luar, apa kekuatan yang membuat si Harun Masiku itu dipaksakan untuk naik ke menggantikan si adiknya Taufik Kemas gitu ya. Jadi yang makanya nanti di situ kan kelihatan Mas, apakah uang itu hanya dari Harun Masiku atau dari pihak lain juga? Pihak lain ini siapa? Waduh, ini jadi seru drama tersendiri ini nanti. Ya, jadi dari situ kan bisa terkuak bahwa yang memberikan uang ini maksudnya apa nih di belakangnya ini? Untuk apa? Apakah ada kasus-kasus lebih besar lagi, ya kan? Yang supaya gini Mas, Harun Masiku ini kan diindikasikan, ditenggaraikan adalah orang kepercayaan atau kerabat dari salah satu petinggi MA. Ya, kira-kira begitulah ceritanya Mas, ya kan? Yang kita juga sudah hampir semua orang tahu. Nah, kenapa pihak Hasto ini ngotot harus jadi? Ada apa ini? Ya kan? Berarti kan ada kasus-kasus lain yang lebih besar dari itu yang
untuk menyenangkan ya petinggi itu sama Harun Masiku tentunya. Dan itu berpotensi untuk terkuak nanti di sidang. Iya, jadi nanti ada mungkin di belakang itu kan ada sambung kan orang kan ngomong wah itu apa hanya uang nggak sampai berapa miliar gitu kan. Ya memang benar sih gitu, tapi kan indikasi dampaknya buat rakyat kan juga bahwa apa ini kan apa namanya memporak-porandakan gitu loh. Yang saya bilang tadi makanya kayak partai terbuka itu kan penting itu Mas. Yang idenya Pak Jokowi. Idenya Pak Jokowi yang diambil PSI itu kan. Nah, sehingga ini juga bukan hanya masalah sekedar itu. Di belakangnya kasus Harun Masiku ini ada kasus yang lebih besar lagi sebenarnya. Oke. Gitu. Nah terus ini Bung Silver, dengan sekarang kita udah lihat sidang perdananya Hasto ya. Dan ini kan pasti berlanjut kan. Itu kan kalau kita, ini menarik kalau kita bandingkan dengan sikap kerasnya Bu Mega ya terhadap kasus Hasto kan, ketika belum ditahan sudah jadi tersangka, kalau sampai ditahan saya akan geruduk, akan datengin KPK, gitu kan? Bu Mega kan menyatakan begitu. Terus ketika Hasto ditahan oleh KPK, jadi pakai seragam oranye, langsung Bu Mega mengeluarkan instruksi agar kepala daerah yang didukung PDIP tidak datang ke Magelang, gitu misalnya. Tapi dalam perjalanannya kok kelihatannya agak adem, agak kelihatan melempem gitu ya. Sampai sekarang Bu Mega belum jenguk Hasto gitu misalnya ya. Dan Hasto merasa ya, Bu Mega punya urusan yang lebih penting, nggak usah lah gitu apa. Tapi kan ini menunjukkan sebelumnya begitu keras gitu nadanya ya. Terus tuduhan bahwa ini kriminalisasi lah, macam-macam gitu. Tapi sekarang kok agak landai gitu. Dari sudut PDIP-nya sendiri, ini apa yang terjadi? Bagaimana Bung Silver melihatnya ini? Sikap Bu Mega terhadap kasus ini, terus yang isu-isu yang terkait dengan itu. Seharusnya ya sebagai menurut saya Bu Mega ini adalah ibu bangsa, ya ibu pemersatu bangsa kita dan juga seorang negarawan, ya kan harusnya kan memang mendukung pemberantasan korupsi dan juga mendukung tegaknya keadilan di Indonesia. Makanya sangat disayangkan ada ucapan Bu Mega yang marah-marah kepada teman-teman KPK atau bahkan akan mendatangi kantor KPK. Ya kan? Ini kan sebenarnya tidak perlu kalau orang-orang di sekeliling Bu Mega ini bukan orang-orang amatir. Kalau yang profesional dan juga negarawan, mereka pasti ngomong, Bu, ini bukti-buktinya udah kuat. Nggak mungkin kita menyelamatkan Hasto lagi. Gitu loh. Ya kan, Mas? Ya biarkanlah proses hukum yang berjalan, ya kan harusnya kan begitu. Tapi akhirnya karena di sekelilingnya ini juga Bu Mega ini, makanya sebenarnya saya juga kasihan sama Ibu Mega ini gitu loh. Yang dulu juga saya sempat senang melihat beliau gitu loh sebagai perempuan yang menjadi presiden gitu kan. Nah, tapi kesini-sininya karena dikelilingi oleh orang-orang yang menurut saya nggak jelas, nggak punya sifat kenegarawan, nggak punya sifat patriotisme seperti Bung Karno, akhirnya Bu Mega juga mengikuti arus besar mereka, Mas. Yang para amatir ini loh, yang akhirnya menjerumuskan Bu Mega yang akhirnya di mata rakyat kita jadi degradasi, Mas, gitu loh. Dari seorang negarawan kok hanya begini aja gitu. Bagaimana Bu Mega membela mati-matian seorang koruptor. Ya kan kalau sekarang kita udah bisa ngomong, Mas, udah di pengadilan. Udah tersangka dan masuk pengadilan. Masuk pengadilan kan? Tinggal putusan dan aja. Dan kalau dibandingkan dengan sikap partai-partai lain ya kan banyak tuh ketua partai yang masuk dibui oleh KPK, oleh apa, kan respon mereka kan selalu kita menghormati hukum gitu kan banyak tuh, bukan sekjen loh. Levelnya malah justru ketua partai. Jadi harusnya kalau menurut saya sebagai anak bangsa nih ya kan, ya Ibu Mega sebagai ketua umum PDIP meminta maaf kepada rakyat kita. Gitu Mas. Ya kan, untuk mengembalikan kepercayaan yang kemarin teman-teman itu membuat bising lah, terus memfitnah orang, termasuk kayak Pak Jokowi, termasuk KPK. Dan di satu sisi lagi kita melihat bahwa kemarin kan ada tawar-menawar, segelintir orang mengatakan ada tawar-menawar dengan
Pak Prabowo. Hmm. Ternyata nggak terbukti. Ya. Jadi saat ini Pak Prabowo pun menjadi panglima dalam penegakan hukum. Makanya saya ngomong kemana-mana bahwa Pak Prabowo ini sekarang sedang melakukan jihad membasmi korupsi. Ya, ya. Nah itu menarik tuh yang terkait soal isu tentang tawar-menawar itu kan katanya Bu Mega marah karena kan Pak Prabowo kok cuek terhadap kasus Hasto gitu kan. Ya nggak mungkin seorang presiden, ya saya pun akan kecewa berat apabila Pak Prabowo cawe-cawe gitu ya. Cawe-cawe gitu betul, loh betul. dalam Justru kasus. malah sudah korek ini ya sikapnya. Iya, ini udah on the track, Mas. Ya, on the track. Kita lihat ya Pak Prabowo itu bagaimana kemarin si Harvey Muiz divonis hanya 6 tahun. Ya. Beliau mengatakan kalau bisa dihukum tuh 50 tahun. Akhirnya Kejaksaan Agung sebagai bawahannya Pak Prabowo ya kan akhirnya mengajukan banding dan juga sekarang diputus 20 tahun. Ya. Terus kasus Pertamina, Mas. Kita lihat Danantara paginya diresmikan oleh Pak Prabowo dan ada hadir Pak Jokowi dan Pak SBY. Malamnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi Patraniaga. 9 itu. Oh, itu malamnya ya? Iya, jadi ini bukan Ahok yang membongkar. Jadi kalau Ahok mau jadi pahlawan kesiangan lucu gitu loh, Mas. Ini ngomong soal Ahok saya jadi tadi kan kemarin ya saya nonton videonya Bung Silver di Unpacking gitu. Jadi kalau pemirsa yang pengen nonton bagaimana Bung Silver mengomentari soal tanggapan Ahok terkait Pertamina dan macam-macam itu silahkan tonton di Unpacking Indonesia. Oke, lanjut. Kita kan lagi nggak bicarakan Ahok. Oke. Iya. Nah, jadi makanya saya bilang ini kita udah bagus, Mas. Makanya orang ngomong wah, Indonesia tidak baik-baik saja, gelap. Nanti habis Lebaran mau ada kudeta. Kudeta dari mana? Ya kan penegakan hukum kita sudah mulai bagus. Ya. Perekonomian kita bagus, Mas, bertumbuh. Gitu loh, 5%. Terus demokrasi kita ya kan tidak ada dikekang, tidak ada kemunduran. Bagaimana kemarin ya Hasto mereka bisa demo di KPK. Terus adik-adik mahasiswa bisa demo Indonesia gelap. Ya kan? Terus orang-orang pengamat yang pintar-pintar itu bisa maki-maki orang seenaknya. Kurang apa lagi? Nikmat apa lagi yang kau dustai di Indonesia itu? Dan nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, gitu loh, Iya. Mas. Jadi saya melihat bahwa khawatir mau ada demo apaan mau ada kudeta. Kan itu juga ada paranormal yang ngomong. Ya masa kita percaya dengan paranormal sama pengamat politik yang dibayar untuk itu gitu loh, Mas. Nah, terus ini Bung Silver, tadi kan saya pengen kembali ke soal Hasto ya. Tadi kan di awal pembicaraan Bung Silver mengatakan ini justru pengadilan Hasto digelar dan kelanjutannya nanti kita bisa saksikan ya serial pengadilan Hasto ini adalah anugerah. Iya. Gitu ya. Dan kalau bisa live, Mas. itu menarik karena kan kalau nggak ada yang live kita ke sana kita live. Enggak, anugerahnya itu dikaitkan dengan itu ya. Karena kan selama ini ada yang mengaitkan antara narasi tadi itu Indonesia gelap, terus adili Jokowi, narasi yang sangat menyerang Jokowi, ofensif terhadap Jokowi dan terhadap Prabowo itu ditengarai terkait dengan Hasto. Gitu. Jadi gini, Indonesia gelap itu memang zaman pemerintahan Pak Jokowi bagus, tapi agak gelap ya kan karena ulah-ulah mereka ini, Mas. Mereka korupsi, mereka menguasai bidang-bidang ya mereka segala macam lah ya kan yang mengenai proyek dan sebagainya ya kan. Nah, dengan sekarang ini dengan Pak Prabowo ini semuanya ditegakkan, hukum ditegakkan, semuanya transparan, Mas. Jadi kembali lagi tidak terbukti menurut saya kalau ini Indonesia gelap itu. Itu kan hanya ya pesanan aja sih sebenarnya begitu. Bagaimana Bung Silver melihat ini bagaimana ini terkait atau berpengaruh terhadap dinamika politik internal di PDIP maupun keluar karena kan kita tahu ada di PDIP ada faksi-faksi kan. Iya. Mbak Puan gitu misalnya kan lebih akomodatif dan Mbak Puan kan
berkali-kali menyatakan nggak nyaman gitu dengan Iya. manuver-manuver Hasto kan. Dan Mbak Puan yang begitu di satu sisi Hasto begitu kencang nyerang Jokowi, bahkan ketika ditangkap, ditahan itu kan, wah ini Iya. adalah untuk mengadili Jokowi dan keluarganya. Mbak Puan kan Iya. hubungannya akrab dengan Pak Jokowi, Iya. dengan dengan Pak Prabowo dan seterusnya. Nah, menurut Bung Silver gimana? Kaitannya terhadap politik Ya, gimana? mengenai Rakernas kan, kita mau meluruskan sedikit. Hmm. Kan katanya menjelang Rakernas ini kan ada kriminalisasi, politisasi, sehingga akan menghancurkan, sehingga PDIP diambil alih lah. Oke. Nah, ini kan narasi bohong lagi Iya, yang mereka iya. lakukan. Siapa juga mau ngambil PDIP, ya kan? Yang mereka tertuduh utamanya kan Pak Jokowi. Nah, kembali lagi kita melihat Mas, agak sedikit ke belakang nih. Ya. Bagaimana tuduhan Pak Jokowi mengambil Demokrat. Itu kan ternyata nggak ada. Itu kan kerjaan only Pak Muldoko. Terus mengambil alih Golkar. Itu kan kerjaan only Bahlil dan kawan-kawannya. Sampai saat ini Pak Jokowi atau Mas Gibran nggak ada di Demokrat, nggak ada di di Golkar, termasuk PDIP, gitu loh. Makanya ngapain juga kemarin Pak Jokowi katanya mau bikin partai TBK, ya kan? Kenapa si Kaisang tetap di PSI? Mas Gibran saat ini belum masuk partai manapun. Jadi ini kan hanya framing, Mas. Oke, kembali lagi kita melihat mudah-mudahan ya, Mas, dengan Hasto sekarang ini di sidang, berarti kan kekuatan kubu Hasto, termasuk dengan Prananda lah. Sebenarnya kan yang bersaing ini mereka, Mas. Gitu loh. Antara Prananda dan Puan, ya kan. Makanya Bu Mega tetap seumur hidup dulu nih. Kan ini mau milih mana nih antara dua anak ini? Dan yang saya lihat dengan kebesaran hatinya Mbak Puan, ini Mbak Puan ini bisa jadi rising star loh ke depan. Bersama Mas AHY dan Mas Gibran nih ke depannya nih, Mas. Iya, betul. Saya melihat dia sosok yang sudah mulai tumbuh menjadi seorang negarawan. Dia memimpin DPR dengan baik. Gitu loh. Tidak ada gejolak-gejolak apapun ya di DPR ya. Terus kita lihat dengan masuknya Hasto ini berarti peluang besar Mbak Puan dan orang-orangnya yang kubunya Puan ini untuk membenahi PDIP. Ya kan di situ kita lihat yang beberapa orang itu Mas Bambang Pacul yang kayak gitu, ya kan? Terus siapa yang Utut Adianto, ya, jadi faksi yang lebih akomodatif lah ya. Akomodatif, karena memang sebenarnya kita juga siapa sih nggak ingin semua partai baik seperti PDIP? Kita juga pingin kok. Kalau kubunya Hasto itu kan Deddy Sitorus, apa yang selalu nyerang Jokowi itu. Itu mereka itu, Mas, itu mempunyai PT. Apa itu? PT Nyinyir. PT Nyinyir TBK. PT Nyinyir TBK. PT Hoax TBK itu, Mas. Iya. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana dampaknya nanti di PDIP-nya nanti pas April itu ya, di Kongres itu ya. Iya. Kalau menurut Bung Silver, dengan adanya Hasto sekarang menjalani pengadilannya ini, narasi atau framing yang tadi yang begitu gencar didukung oleh Hasto itu menurut Anda juga akan berkurang lama-lama? Ya kalau mereka tetap begitu, Mas, udah di hati susah juga kita mau ngomong, kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau mereka mau belajar pintar dan smart, kan saya udah sering ngomong, ya kan, harusnya dari dulu itu mereka jangan menjelekan Pak Jokowi kalau si Ganjar mau menang, atau bahkan merangkul Prabowo atau Gibran, ya kan, waktu Pilpres kemarin. Mereka dengan semangat, bahkan Ibu Mega berarti mengatakan kami akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ternyata hancur. Terus yang kedua waktu pilkada kemarin, ya kan, kembali lagi si Adian sebagai ketua tim pemenangan pilkada dengan sombongnya akan memenangkan pilkada, tapi dengan narasi hoax, narasi merendahkan orang, memfitnah orang, akhirnya hancur lagi. Nah, sekarang ini kan mereka mau bikin narasi lagi supaya Hasto nggak ditahan, ya kan, kasusnya ini
intinya ya kalau bisa Hasto ini nggak dijadikan tersangka dan disidang. Ternyata kan nggak bisa juga. Terus mereka mencoba tawar-menawar dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sendiri kan sudah mencanangkan akan berjihad melawan korupsi. Tidak ada tawar-menawar di situ. Dan itu didukung oleh kita semua. Kalau enggak kita juga akan kecewa dengan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo mau menerima tawar-menawar itu, Mas. Nah, itu kan nggak berhasil. Kalau sebagai orang yang bijak, Mas, ya kan, yang smart menurut saya, kalau melihat kegagalan-kegagalan ini, harusnya ke depannya mereka lebih bijaksana dan pintar gitu. Harus mengubah cara bermainnya lah gitu ya. Mengubah gitu. Kalau memang mau supaya benar-benar, kan kemarin mau ngomong apapun memang juara. Tapi kan ada penurunan suaranya, persentase penurunan. Betul. Kalau tetap memang mau merajai dan suaranya naik, ya bagaimana kerja-kerja buat rakyat aja gitu loh, Mas. Iya. Nah, gitu. Oke, terima kasih Bung Silver atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.